yang aku kadang-kadang sesali ya, maksudnya karena kok bisa orang memposting foto itu, sementara aku tanya kalian, apa ada di IG aku? Kan nggak ada ya. Di IG aku sendiri aku tidak memposting apa-apa, tapi aku bingung gitu, kok ada aja orang posting yang aku nggak tahu sebenarnya itu orang memposting itu niatnya apa. Itulah ucapan Nazar sungkar soal beredarnya foto dirinya bersama wanita setengah baya di media sosial. Ternyata pernyataan Nazar itu membuat gerah Tati Kurniawati yang dijuluki Janda Cianjur. Merasa telah disudutkan dan dirugikan, Tati bersama kuasa hukumnya menuntut Nazar untuk mau meminta maaf. Lantas apa reaksi Nazar dengan tuntutan ini? Iya, gak nyaman banget. Karena di Cianjur itu kota kecil, begitu ada foto itu mungkin dia kenal di Kalung, jadi banyak yang nanya juga ke ibu. Jadi kita bahkan tidak pernah ada dan tidak ada kepentingan untuk menyebarkan foto-foto itu. Cuman justru gara-gara statementnya Mas Nazar kemarin di infotainment yang mengatakan bahwa ada segelintir orang yang sengaja memposting itu untuk ikut tenar gitu. Dan kebetulan memang putri ibu yang memposting pertama pada saat foto ulang tahun di Bali, dan pempostingan itu pun memang diminta oleh Nazar untuk diposting. Jadi dari pihak ibu keberatan kalau dikatakan mau numpang tenar. Satu lagi, mohon kepada Mas Nazar untuk secara gentle minta maaf kepada ibu secara pribadi langsung terhadap pernyataan beliau yang secara pribadi disampaikan kepada ibu. Maunya aku secara gentle meminta maaf. Nah sekarang sudah aku sampai berkali-kali nih aku ucapkan maaf ya atas kesilapan, dan juga mungkin kemarin kata-kata yang aku sebenarnya aku nunjukin sama akun yang hashtagkan memberitakan yang itu, tapi mungkin kesalahpahaman jadi sangkanya sama beliau gitu, padahal jauh lebih dari itu. Aku sangat menghormati beliau. Buat aku sekarang aku datang ke sini hanya untuk memenuhi permintaan dari keluarga besar Ibu Tati dan juga Ibu Tati personal untuk meminta maaf atas segala kesilapan yang aku sampaikan kemarin. Beredarnya foto Tati dengan Nazar di media sosial memancing banyak spekulasi. Tak jarang Tati dianggap sebagai calon pengganti Musdalifah, mantan istri Nazar. Lantas benarkah jika saat ini terjadi ketegangan alias perang dingin antara Nazar dan Tati? Dan benarkah jika Nazar menolak disebut memanfaatkan Tati? Gak ada komunikasi, begitu ibu juga terakhir ngelihat dia di TV. Sampai sekarang tidak ada komunikasi. Komunikasi terakhir kapan, Bu? Kalau masih baik-baik aja. Tapi terakhir ketemu secara face to face di Bali. Masing-masing tidak ada yang buat saya, masing-masing tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dilebihkan. Masing-masing semua ini itu adalah hal kesalahpahaman. Itu aja. Sebuah kesalahpahaman yang miskomunikasi, jadi akhirnya seperti ini. Maksudnya gini loh, aku tidak mau jadi gak enak kedua belah pihak, baik aku maupun juga dari Ibu Tati, karena kan keluarga Ibu Tati keluarga baik-baik, gak harus komunikasi, maksudnya kita seperti biasa aja. Foto-foto Nazar dengan Tati yang beredar di media sosial umumnya diambil saat Nazar merayakan ulang tahunnya yang ke-29 tahun pada 5 Januari kemarin di Pulau Bali. Tapi benarkah jika Tati sempat menegur Nazar atas postingan foto dirinya di akun pribadi Nazar? Sempat kita negur. Nggak lama kemudian dihapuskan ini. Sempat ditanya seperti itu karena waktu itu ibu juga tidak sadar itu foto ibu. Oh enggak, aku pribadi maksudnya menghapus karena aku takut salah. Ya mungkin aku yang merasa kali bisa dikatakan aku kegeeran mungkin ya gitu. Jadi pada saat tanggal 4 itu dari Korea memang ibu diundang oleh Nazar untuk ke Bali, waktu itu acaranya di Bali. Jadi beliau malah mengarahkan bahwa ulang tahun akan mengundang, kemudian akan tunangan segala macam kan di situ. Tapi bukan sama ibu kan? Ya kan di situ. Kenapa? Jadi justru
seperti mengambang pernyataan-pernyataan Mas Nasar. Imbas dari pemberitaan ini, tidak hanya Tati yang dibuat tak nyaman, kabarnya kekasih Nazar yang sesungguhnya juga merasa terganggu. Lantas, siapakah sosok wanita pujaan Nazar kali ini? Ya kalau aku bilang aku punya pacar, ya aku punya pacar. Jadi sementara ini yang jadi permasalahannya gitu. Sementara kata orang kan bingung gitu loh, maksudnya kok ada postingan yang kayak gitu, itu kan buat kita jadi aneh gitu. Aku pacaran dengan siapa saja yang menurut aku mau gitu. Tapi kan kalian pikir dong, masa sih back to basic. Suatu saat aku akan bawa ya, kalian kan berisik banget ya, nanti suatu saat ada acara apa aku bawa deh. Yang jelas orangnya baik, tulus dari dalam hati. Seperti apa kedekatan Raffi Ahmad dan Baby Rafattar di tengah kesibukan Raffi, dan doa apa yang dipanjatkan Yuni Syara ketika berada di Tanah Suci Mekah? Selamat pagi pemirsa Was-Was, bersama saya Jessie Michelle Tumbel akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Usai kabar tentang kerisauan Tati Kurniawati alias Janda Cianjur yang dikaitkan memiliki hubungan khusus dengan pedangdut Nassar Sungkar, kini kita akan melihat kelucuan Rafattar Mali Ahmad yang tak pernah membosankan. Lantas, bagaimana Raffi Ahmad sebagai ayah memantau perkembangan Baby Rafattar di tengah kesibukannya? Benarkah jika Raffi memiliki cara jitu untuk mendidik jagoan kecilnya?